Sol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beragam nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin setiap Jumat malam. Bunda baca Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas suri tauladan kita Rasul Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan menerima kajian ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Ermi. Ermi. Oke. Maaf Ustazah. Disampaikan oleh Ustazah Ermi dengan tema Kemurahan adab membaca Al-Quran ya. dengan tema adab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Namun sebelum kajian dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Patan. Artinya Reta. Dan Reta. artinya oleh Reta. Reta. Serta Hadis. pembacaan hadis oleh Umi. Kita mendengarkan. Wah, Amit hanya mendengar. Yang tua mendengarkan. Terus kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Patan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin wa ma yaf'alu min khairin Waalaikumsalam. Allahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lam tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya
فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ضرهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 113 yang artinya, mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Ayat 114, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Ayat 115, dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ayat 116, sesungguhnya orang-orang kafir baik harta maupun anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ayat 117, perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Ayat 118, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dari apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hadis ke-38, murka dan ridha Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi seorang walikku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, kecuali aku pasti mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, matanya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan bila ia memohon kepada perlindungan kepadaku, niscaya aku memberi perlindungan. Kemudian penjelasan hadis, muatan hadis. Yang pertama, barang siapa memusuhi wali-wali Allah, maka ia diperangi oleh Allah. Yang kedua, amalan-amalan fardu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga, barang siapa kontinu melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka ia akan meraih kecintaan Allah. Kesimpulan
kesimpulan hadis. Yang pertama, amalan-amalan fardu itu tidak bisa disetarakan dengan amalan apapun. Yang kedua, melaksanakan sunah-sunah itu menuntut dijauhi dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, orang yang taat itu dekat kepada Allah. Yang keempat, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang beriman. Demikianlah hadis 38. Terima kasih atas pembacaannya. Semoga yang membaca serta mendengarnya mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan kajian ilmu dengan tentang adab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Dan bagi jamaah yang ingin bertanya akan ada sesi diskusi di akhir kajian. Kepada Ustazah Erni dipersilakan. Soalnya di sini Erni. Yang bikin siapa? Nih. R-nya double lagi. Hanya pakai tasjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Yes. Biar kelihatannya orangnya banyak. Walaupun berlima. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berkumpul dan mudah-mudahan di malam yang dingin ya, syahdu buat rebahan di rumah, yul-yulan di kasur. Tapi Allah memilih kita untuk hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir ya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berikut keluarganya, sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan kita pun diakui beliau sebagai umatnya. Dan kehadiran kita dalam majelis ilmu ini menjadi bukti cinta kita terhadap sunnah beliau. Ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah ya, untuk terus belajar. Kata Rasulullah kan belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi tidak ada waktu berhenti untuk belajar. Mungkin kalau kebanyakan kita berpikir kalau belajar itu ya di sekolah gitu ya, selesai sekolah ya udah nggak belajar lagi. Tapi ternyata ilmu itu bisa dari mana saja. Kita bisa belajar dari anak kecil, bisa belajar dari orang tua. Bahkan suatu ketika Imam Syafi'i itu bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian dia menyalaminya, ya, kemudian memeluknya, kemudian teman-temannya berkata, emang itu siapa gitu ya. Sedangkan banyak ulama-ulama besar yang bisa istilahnya dihormati lagi gitu ya, disiumkannya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, dia mengajarkanku bagaimana membedakan anjing laki-laki dan perempuan. Jadi hanya itu, tapi dia menganggap itu adalah ilmu dan dia menghormati orang yang memberikan ilmu itu. Dan mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang ada urusan, semoga Allah berikan kemudahan untuknya. Ya baik, malam ini temanya adalah adab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Namun sebelum itu kita berkenalan dulu. Apa itu Al-Quran? Kira-kira Al-Quran itu apa pengertiannya? Al-Quran itu apa? Artinya apa Al-Quran? Secara, jadi kan kalau pengertian itu ada secara bahasa, ada secara istilah gitu ya. Secara bahasa apa kira-kira? Al-Quran itu adalah bacaan ya. Kemudian kalau secara istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang turunkan kepada qalbu Rasulullah SAW,
yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah. Nah, jadi di sini ada beberapa pengertiannya ya dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah. Dia bukan perkataan Nabi, bukan perkataan Rasul, apalagi perkataan jin, setan ya, ataupun malaikat ya. Jadi ini adalah murni perkataan Allah. Kemudian yang kedua, pengertian kedua adalah mukjizat itu apa? Jadi mukjizat itu suatu perkara yang luar biasa ya, yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah yang bisa kita nikmati sampai sekarang ya, masih bisa kita lihat, kita baca. Bayangkan bagaimana mukjizat nabi-nabi yang ulul azmi ya, misalnya Nabi Nuh dengan kapalnya. Kita pernah lihat nggak? Ya, paling cuma sketsanya gitu ya, tapi kita nggak pernah lihat bendanya. Atau mungkin tongkatnya Nabi Musa. Mungkin kalau tongkatnya ada sekarang orang mikir ih, apa ya? Kalau dijual laku berapa nih gitu ya. Jadi orang mikirnya sudah bukan mukjizatnya lagi, tapi mungkin kayunya yang orang teliti gitu ya. Kenapa bisa berubah jadi ular misalnya gitu? Atau misalnya Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar. Orang penasaran dong, kira-kira kalau dibakar lagi ini orang ini enggak gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat terbesarnya Rasulullah yang kemujizatannya itu terletak pada keindahan susunan dan gaya bahasanya ya. Dan ini tidak ada tandingannya. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab bisa masuk Islam ketika mendengar adiknya membacakan surat Toha ya. Kemudian bagaimana Walid bin Mughirah ya, dia sempat mendatangi Rasulullah, dia itu ahli syair di sana. Kemudian dia marah ya karena Rasulullah tidak mau menghentikan dakwahnya di Mekah, dia marah. Kemudian setelah itu Rasulullah dengarkan, sampai akhirnya Rasulullah bilang, sekarang gantian saya yang bicara. Akhirnya Rasulullah membacakan beberapa ayat dan dia diam. Kemudian dia balik ke kaumnya, dia bilang, ini tuh bukan syair katanya ya. Kemudian kata teman-temannya, terus apa dong? Ini orang gila enggak gitu ya? Penyihir enggak juga. Terus apa? Ya kayaknya yang disampaikan kan betul gitu ya. Cuman dia tetap tidak beriman. Sampai akhirnya kaumnya itu mendesak, kira-kira ini Muhammad ini kita katain apa gitu ya. Cuman dia bilang penyihir. Kayaknya kalau penyihir lebih pas karena orang disihir itu kan bisa ikut gitu ya. Makanya Rasulullah itu dapat gelaran dari kaum musyrikin Quraisy adalah penyihir. Kemudian mukjizatnya apa lagi? Tetap terjaga keasliannya dari mulai diturunkan sampai saat ini tetap terjaga ya. Allah jaga bahkan setiap hurufnya. Mungkin secara penulisan banyak perubahan dari mulai awal ditulis sampai sekarang itu mungkin pernah lihat ya mushaf, tulisan mushaf mungkin abad keberapa itu beda dengan yang sekarang ya. Tapi tetap isinya terjaga. Bahkan mungkin kalau misalnya ada satu huruf yang hilang itu ketahuan ya, karena banyak penghafal Quran. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam surat ya, bahwa kamilah yang menurunkan kata Allah dan kami juga yang akan menjaganya ya. Kemudian Allah juga menantang orang-orang yang ragu dengan Al-Quran ya. Jadi Allah menantang, ya udah kalau kalian gak percaya bikin deh satu surat yang mirip gitu. Terus kata Allah juga yang menyangkalnya, kalian gak akan mampu. Kalau nggak bikin satu ayat dan kalian pun tidak akan mampu. Pernah dengar ya cerita Musailamah Al-Kadzab, dia bikin ayat kodok dari anak kodok, saya lupa tuh. Pokoknya jadi aneh gitu tentang kodok gitu. Jadi tentang kodok ya. Kemudian di Al-Quran pun sudah mengabarkan banyak ilmu pengetahuan, termasuk misalnya proses terjadinya manusia, proses maksudnya dari mulai mani gitu ya sampai menjadi manusia, dan itu sudah dikabarkan sebelum manusia menemukan mikroskop, sebelum manusia menemukan
USG gitu ya. Tapi Al-Quran sudah mengabarkan itu dan banyak lagi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad ya. Jadi Al-Quran itu akan efektif memberikan manfaat kalau interaksinya merupakan interaksi hati. Jadi interaksi inilah yang akan menggerakkan hingga terciptanya perubahan. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu harus dengan hati, nggak boleh setengah hati. Ya. Kemudian yang keempat diriwayatkan secara mutawatir. Nah, mutawatir itu adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih. Kemudian yang meriwayatkan ini memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang adil, kemudian sempurna hafalannya dan nggak pernah bohong. Ya, jadi itu yang maksud dengan mutawatir. Dan yang kelima adalah pengertian Al-Quran yang selanjutnya adalah membacanya merupakan ibadah. Ya, kita tahu ya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai pahala membaca Al-Quran, kemudian manfaat membaca Al-Quran untuk kita. Bahkan pahalanya tidak dihitung per ayat, tapi per huruf. Ya, 1 huruf 1 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10. Kalau Ramadan jadi 100 ya. Tapi nggak mungkin kan orang baca Quran 1 huruf doang. Nun, dah lumayan 10. Tuh 2 deh, Toha udah 20. Nah itu ya pengertian dari Al-Quran. Sekarang kita masuk ke dalam adab membaca Al-Quran. Jadi segala yang sisi kehidupan manusia itu ya dalam Islam semua diatur, semua ada aturan dan semua ada adabnya. Adab ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah agar yang kita lakukan itu menjadi ibadah bernilai pahala di sisi Allah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Jadi niat kita baca Al-Quran itu adalah ikhlas karena Allah. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada sum'ah, dan tidak boleh mencari materi dunia dengan menjual ayat-ayat Allah. Apa itu riya? Pengen Diapain? Diakuin. pengen dengan orang lain, apa sih pamer? Apa sih namanya? Kalau sum'ah? Enggak. Nggak tahu. Sombong kayak. Sombong. Nggak jelas. Jadi kalau riya itu kita menampilkan sesuatu untuk pengen dilihat. Ya. Kalau misalnya dalam sholat itu, kalau sholat di masjid, sholat sunnah, banyak orang nih sholatnya dilamain, ya kan ayatnya dipanjangin, misalnya kan. Tapi begitu nggak ada orang ngebut sholatnya. Jadi dia pengen dilihat. Kalau baca Quran itu, banyak orang nih, dia mulai baca dengan suara yang di kayak orang azan misalnya, dilakuin begitu ya. Tapi kalau sendiri mah enggak. Jadi pengen dilihat. Sedangkan kalau sum'ah itu yang didengar. Jadi misalnya Bu Atun dalam rumah nih ngaji, suaranya biasa. Di luar ternyata ada orang. Sama dia dikencengin, suaranya dibagusin ya. Nah jadi itu namanya sum'ah. Jadi memang perkara hati itu kadang-kadang nggak kelihatan sih ya. Jadi balik lagi ke niat kita membaca Al-Quran. Atau misalnya cerita nih Bu Atun, alhamdulillah bro, semalam saya baca 1 juz gitu ya. Jadi cerita nih. Atun ini bukan buat pamer loh ya, saya nggak pamer, saya cuma ngasih tahu doang. Misalnya gitu. Jadi itu udah masuk sum'ah. Atau misalnya, kemarin loh Ramadan kemarin saya khatam 3 kali gitu ya. Jadi itu termasuk sum'ah. Ada lagi ujub sebenarnya. Ujub itu apa? Sombong ya. Kalau sombong itu lebih ke bangga dengan diri sendiri ya. Misalnya bacaanku loh paling benar, ya. Atau amalanku masih banyak. Ya, amalanku loh banyak, masuk surga nih gitu ya. Surga udah di depan mata gitu. Jadi masuk Sholatnya rajin gitu. Kemudian tidak mencari materi dunia dengan ayat-ayat Allah. Ini apa misalnya? Tidak menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Itu apa maksudnya? Apa misalnya? Ya, misalnya merubah hukum Allah saja kan. Jadi misalnya ini penceramah menyampaikan sesuatu yang hukumnya itu sebenarnya udah jelas haram, tapi dia menyampaikannya agak abu-abu. Jadi riba itu sebenarnya apa gitu, tapi dia cari celahnya bahwa riba itu boleh. Nah
itu jadi dia menjual ayat Allah. Jadi untuk mempertahankan agar jamaahnya nggak lari misalnya kan, kadang-kadang kan jamaah itu memang pengen dengar apa yang pengen dia dengar kan. Jadi kalau nggak sesuai dengan kita ditinggalin sama dia. Nah mungkin itu ya. Kemudian misalnya lagi memasang tarif gitu ya, termasuk juga. Nah kira-kira kalau orang yang menjual Al-Quran boleh nggak? Menjual mushaf ya, mushaf Al-Quran itu boleh nggak? Menjual ayat bukan itu? Bukan. Nah ya jadi kalau mushaf itu bukan menjual ayat ya. Kalau nggak ada yang jual mushaf kita juga nggak bisa ini dong gitu ya. Bukan. Kalau guru Quran itu termasuk ini bukan menjual ayat nggak? Bukan. Guru Quran yang ngajarin Quran? Bukan. Bukan ya. Jadi dia tetap boleh mengambil kafalah dari pengajarannya. Karena kan kalau dulu guru Quran itu kan di cover sama negara istilahnya kan, ada gajinya dari negara. Kalau sekarang kan beda, ya kan? Jadi boleh. Jadi pengajar Al-Quran itu bukan menjual ayat. Kemudian yang menjual mushaf juga bukan menjual ayat. Jadi lebih kepada merubah hukum Allah ya. Jadi dia menyampaikan tuh nggak full gitu ya. Kalau misalnya hukumnya itu harusnya begini, dia nyampainya separuh doang. Yang pentingnya sudah dia sampaikan itu termasuk menjual ayat Allah. Itu adab yang pertama, ikhlas ya. Dan tadi riya, sum'ah itu termasuk hal yang bertentangan dengan ikhlas ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan posisi duduk penuh ketundukan dan ketenangan, kemudian pakaiannya sopan, dan kalau bisa menghadap kiblat. Boleh nggak sambil tiduran, sambil berdiri baca Quran? Boleh. Boleh, tapi memang lebih utama duduk ya. Boleh nggak pakai baca Quran nggak pakai kerudung? Boleh. Boleh. Ya, tapi lebih utama di sopan tutupnya. Kemudian yang ketiga, tidak membaca Al-Quran di tempat yang kotor, kamar mandi misalnya, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga membaca saat junub. Jadi saat junub itu tidak boleh memegang, tidak boleh membaca. Karena kalau junub itu kan waktunya sebentar ya, beda dengan haid atau nifas. Kalau junub itu kan paling lama malam doang gitu ya. Pagi kan udah mandi lagi. Jadi tidak boleh membaca di saat junub. Kecuali doa-doa yang biasa kita baca ya, ayat Quran yang menjadi doa harian. Kemudian yang keempat, bersuci sebelum membaca Al-Quran. Jadi lebih utama ketika kita baca Al-Quran itu dalam kondisi berwudu ya. Kalau istilahnya kalau kita baca Quran dalam kondisi berwudu itu nilainya 10, kalau tidak berwudu nilainya 1 istilahnya nilainya ya. Kemudian kelima, memuliakan Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran itu tidak diselingi ngobrol, baca WA ya, lagi ini bacanya kan di HP, ada notif masuk dilihat dulu. Kemudian tidak boleh juga sambil tertawa. Jadi kalau kita pas baca Quran, kemudian misalnya ada anak nanya, Bun ini gimana gitu, kita jawab, kita balik di Quran, kita isti'adzah lagi. Jadi nggak langsung baca ayat, kita mulai lagi dengan isti'adzah baru melanjutkan bacaan ya. Kemudian tidak meletakkannya sejajar dengan, nah itu ya, itulah pokoknya. Kemudian yang selanjutnya, berusaha memahami Al-Quran ya. Kita berusaha, kalaupun belum bisa memahami, sebenarnya paham Al-Quran itu tidak harus punya ilmu khusus kecuali tafsir. Kalau kita menafsirkan ayat itu harus punya ilmu tafsir. Tapi kalau paham, istilahnya kita bisa mengambil apa hikmah dari ayat itu, nggak harus kita jadi ustadz dulu gitu ya. Kadang-kadang kan Al-Quran itu nasihat yang ngena buat kita kan, disuruh kadang-kadang suruh buka apa Al-Quran random gitu ya. Coba misalnya lagi punya masalah apa sih, coba buka Quran random gitu, tunjuk ayat berapa, baca artinya. Biasanya pas katanya dengan masalah kita. Tinggal masalahnya kita mau nggak dinasihati sama Al-Quran. Kalau kita yakin dengan nasihat Quran ya gitu. Kadang-kadang kita itu sukanya gini, ini kan ayat buat dia, bukan buat saya. Beda dengan sahabat dulu, para sahabat dulu kalau diturun ayat, ini ayat buat saya. Jadi dia nggak pikir buat orang, buat saya ini ayat. Makanya mereka tuh langsung melaksanakannya. Oh kita kan enggak, bukan kita dari saya.
Kayaknya ini bukan buat saya nih ayat ini. Ya, kemudian yang selanjutnya membaca ta'awudz ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, ini di surat An-Nahl ayat 98. Maka ketika engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi membaca isti'adzah itu harus sebelum membaca Al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan dengan baca basmalah, kecuali pada surat Taubah ya. Tapi ternyata surat basmalah itu tetap jumlahnya ada 114 walaupun di At-Taubah ada di surat apa? Itu yang tengah-tengah itu ya. Hah? Surat apa? Itu kisah Nabi Sulaiman berkirim surat ke surat apa ya? Karya. Itu bismillahnya ada di situ. Surat An-Naml. An-Naml. Surat semut. Kalau An-Nahl kan masih di awal, An-Naml itu yang ke tengah. Kemudian yang selanjutnya membaca dengan tartil dan menerapkan ilmu tajwid ya. Jadi Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Tartil itu apa? Hah? Pelan-pelan tapi teliti. Jadi yang dimaksud dengan tartil itu adalah mengeluarkan huruf ya, dan tempat keluarnya, kemudian memberikan hak dan mustahaknya. Hak huruf itu apa? Misalnya sifat-sifat huruf yang mengikuti huruf tersebut. Mustahak itu apa? Hukum-hukum tajwidnya kita pakai ya. Jadi ada beberapa kesalahan ya dalam membaca Al-Quran itu. Ada yang namanya kesalahan jali. Kesalahan jali itu kesalahan yang bisa merubah arti, bisa merubah makna dari ayat yang kita baca. Kemudian ada kesalahan khofi namanya. Kalau ini kesalahannya tidak sampai merubah arti, tapi tetap dihitung sebagai kesalahan. Tapi sebenarnya tidak terlalu fatal. Nah, apa saja kesalahan yang fatal ini? Yang pertama, harokat. Merubah harokat itu bisa merubah arti. Harusnya dibaca fathah, kita baca domah, atau kita baca kasroh. Itu merubah harokatnya. Kemudian yang kedua, tasydid. Mentasydidkan yang tidak bertasydid atau menghilangkan tasydid dari bacaan yang bertasydid. Itu juga bisa merubah makna atau arti. Kemudian bacaan panjang yang 2 harokat ya. Memendekkan bacaan atau memanjangkan bacaan itu juga bisa merubah arti. Dan yang ketiga, merubah huruf. Huruf fa misalnya kita baca sa, huruf la kita baca za, atau za jadi ja. Biasanya kan orang Indonesia itu ya, z jadi j, Zainuddin jadi Jainuddin. Jadi merubah huruf itu termasuk kesalahan fatal. Lalu apa kesalahan yang tidak fatal? Misalnya bacaan yang lebih panjang, misalnya yang 4, 5, 6 itu ya, dibaca tidak sesuai dengan akarannya. Atau yang kemudian yang kedua, tidak menahan gunah. Jadi gunah itu dibaca terburu-buru, tidak dinikmati. Itu termasuk kesalahan yang tidak fatal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Membaguskan di sini bukan berarti kita mendayu-dayu, dibuat-buat ya. Tapi kalau kita sudah tahu hukum tajwid, itu sebenarnya sudah nada sendiri. Jadi kita nggak perlu nambahin nada-nada yang lain, apalagi nada-nada cinta, ya. Jadi dibaguskan suaranya, jelas pengucapan hurufnya itu jelas, mana a, mana i, mana u, vokalnya jelas ya, mana a, mana i, mana u, kemudian hurufnya juga keluarnya jelas, dibaca per hurufnya gitu ya. Jadi nggak apa istilahnya tuh nyeret ya kalau dari ini ya, nggak, tapi jelas pengucapannya. Kemudian yang ke-10 sujud tilawah saat membaca ayat sajadah. Ya. Sujud tilawah itu gimana caranya? Baca sujud. Caranya? Terus? Ya, sujud. Kan dulu sujud. Jadi kita siap-siap posisi sujud, kemudian takbir ya Allah Akbar, sujud, kemudian baca bacaan sujud tilawah, atau kalau nggak bisa baca
bacaan sujud sholat, kemudian takbir lagi, duduk, baru lanjut lagi bacanya. Kalau di dalam sholat bagaimana? Ya sama. Jadi ketika dia selesai ayat, kemudian dia takbir, sujud, kemudian naik lagi. Kalau ayatnya masih lanjut, dia lanjut, baru ruku. Ya, tapi jarang sih kalau imam-imam sholat taraweh gitu ya, atau sholat malam biasanya di Ramadan itu biasanya masjid-masjid gede yang suka ada sujud tilawahnya. Tapi kalau makmumnya nggak ya imam salah kali, habis baca langsung sujud. Kemudian berdoa setelah membaca Al-Quran. Jadi berdoa setelah membaca Al-Quran itu adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa ya. Sekarang kita masuk ke adab mendengar bacaan Al-Quran. Yang pertama adalah menyimak dan memperhatikan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini berlaku di dalam sholat dan sholat jamaah ya, maupun di luar sholat. Lalu bagaimana ketika kita mendengar murotal sambil masak misalnya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Sambil masak atau sambil ngerjain beres-beres itu boleh nggak? Boleh ya. Jadi Jadi telinga kita tetap mendengarkan walaupun memang tidak menyimak ya. Bagusnya sih mendengarkan dan menyimak. Kemudian yang kedua, kehadiran hati ketika mendengar bacaan Quran. Jadi kita tidak sibuk dengan pikiran selain mendengarkan bacaan Quran ya. Kemudian yang ketiga, tadabbur. Jadi tidak hanya fokus mendengarkan, tapi juga kita kalau bisa mentadaburi ayat-ayat tersebut. Tadi kan dibacain artinya, kemudian ditadaburi ya. Kalau mau ya baca tafsir misalnya ya. Kalau berat ya, emang tafsir itu kadang-kadang bahasanya berat sih. Ya. Kemudian, nah itu tadi ada mendengarkan ya. Jadi menyimak dan perhatikan, kemudian kehadiran hati kita ketika mendengarkan Al-Quran, dan yang ketiga adalah tadabbur. Nah sekarang adab setelah membaca Al-Quran. Yang pertama, menggunakan tangan kanan untuk mengambil dan menaruhnya. Jadi ngambil Al-Quran kemudian naruh Quran itu pakai tangan kanan ya. Jadi kalau dengan tangan kiri menandakan sikap kurang perhatian dan penghormatan ya. Kemudian yang kedua, meletakkannya di tempat yang tinggi. Tadi yang naruhnya jangan sejajar dengan itu ya, jangan kaki. Kemudian usahakan lebih tinggi dari pinggang kalau naruh. Ya di atas lemari juga nggak apa-apa. Yang penting lebih tinggi. Jadi jangan lebih rendah dari pinggang kalau kita berdiri. Jadi harus kita berdiri. Kemudian tidak ditumpuk dengan buku-buku lain. Jadi Al-Quran itu posisinya paling atas, nggak boleh ditumpuk dengan buku lain. Kalau ulama zaman dulu jangan ke buku, pulpen pun mereka nggak berani taruh di atas Quran. Jadi posisi Al-Quran itu paling atas. Kalau ditumpuk dengan mushaf lain ya boleh, tapi jangan dengan buku yang lain. Kemudian tidak membiarkannya terbuka. Jadi setelah membaca Al-Quran hendaknya ditutup dan tidak dibiarkan terbuka. Saya itu pernah lihat ya, jadi ada orang hajatan gitu, tapi ternyata mungkin dia di kampung itu suka masih pakai ini ya, apa namanya itu, jasa dukun gitu. Nah, terus saya lihat dia pegang Quran, kemudian Qurannya itu dia taruh di atas lemari tapi terbuka. Dan ternyata kalau ini, ternyata katanya jin itu senang gitu dengan mushaf yang terbuka. Makanya kita harus tutup. Kalau habis baca ditutup, jangan biarkan terbuka. Kemudian membaca doa. Tadi seperti tadi ya, selesai kita baca Quran, kita baca doa. Salah satu doanya adalah apa? Saya baca Quran. Doa majelis boleh kan? Doa majelis boleh kan? Ya, yang diajarkan Rasulullah adalah doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadisnya, tidaklah Rasulullah duduk di suatu majelis atau membaca Al-Quran
melakukan sholat kecuali akan menutup semuanya itu dengan membaca kalimat-kalimat berikut ini. Aisyah berkata, aku lalu bertanya, wahai Rasulullah, aku melihatmu tidak duduk di suatu majelis atau membaca Al-Quran atau sholat kecuali menutup semuanya dengan kalimat-kalimat itu. Rasulullah menjawab, iya, siapa yang di dalam majelisnya mengucapkan hal baik, maka kalimat-kalimat itu akan mengunci kebaikannya. Sedangkan siapa yang di dalam majelisnya mengucapkan keburukan, maka kalimat-kalimat itu akan menjadi kafaratnya. Kalimat itu adalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau dengan memujimu dan tidak ada ilah kecuali Engkau. Aku meminta ampunanmu dan bertobat kepadamu. Tapi mungkin karena kita belum terbiasa, karena suka lupa baca doanya ya. Sadaqallahul azim, selesai. Padahal sadaqallah itu kan nggak perlu disebutin juga tahu dong. Memang Allah itu maha benar kan. Jadi mungkin dibiasakan untuk doa kafaratul majelis setelah membaca Al-Quran walaupun sendirian. Jadi nggak harus bareng. Jadi nggak harus majelis dengan banyak orang, sendirian pun tetap doanya itu. Karena membaca Al-Quran itu dianggap sebagai majelis Al-Quran walaupun kita sendirian. Ya, jadi itu ya untuk adab membaca, kemudian mendengarkan dan setelah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan ya, agar ibadah yang kita lakukan itu bisa menjadi pahala buat kita, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Mau tanya jawab dulu atau tidak? Jelas. Kalau tidak ada yang saya cukupkan ya, saya akhiri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian ilmu kita malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang hadir diberikan keistiqomahan dan Amin, jamaah ya Allah. kita bertambah. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin ya Allah. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilek ya? Pilek ya? Terima kasih teman-teman. Iya, sekarang biasa baca sama.
Apa itu? Insya Allah udah ini ya. Udah. Tinggal ini. Bisa. Bisa. Dia bisa. Hah? Iya bisa. Bisa lah. Bisa ya. Bisa lah. Ya. Bukan paspor kan? Paspor mana? Paspor enggak paspor. Bisa. Karena paspornya udah habis, jadi perpanjang juga. Oh, makanya dia nanti langsung bisa. Dia kan udah kan udah bisa. Kamu udah bisa orang paspor pakai reguler nggak beda. Iya, pakai bisa. Mereka kalau haji mana orang Kemarin kan paspor udah itu. Oh, gimana kan? Teman-teman cuma ini doang ya, dia dari kesehatan. karena waktu itu kalau itu dari kita kan murah daripada rumah tangga, tapi kita cuma dari kalau di ya, ini nambahnya kurang berapa? Jadi 40 bulan. Tapi sekarang yang plus juga masih sama ini. Ya, sambil kita orang sini yang betul yang baru Ajerna. iya. Mendekat Ajerna. Ada 5 juta. Oh iya. Iya. 5. Kayak manasik apa tuh Iya. ya? Banyak sih apa di situ ya Ajerna. Kemarin ketemu itu Siapa? orang umum, Pengilir. ya kayak ini kendaraan siapa itu yang banyak di depan sekarang. Ini guru. Kalau Palembang Kak Edi loh, kakaknya Kak Edi. Rumahnya dekat Cici tuh. Masjid mana Jati? Masih ini umumnya dia portal. Edi udah meninggal. Pas masjid itu loh, tadi siapa sih itu yang itu emaknya? Haji Mending ya? Oh, jangan Jessica mah orang Palembang, istrinya kayak gitu. Dia berangkat lagi. Siapa yang Berangkat lagi Bu Emi ya? Emi kan? TNI mah masih udah pasnya baru, bukan berangkat lagi. Maknya yang udah. Dari mana itu lo belah kiri, karena mesti itu dari portal, gitu kan? Yang hijau, yang hijau ini kan? Ya itu sebelah mana? Hah? Yang Masri itu ya? Masri ya? Yang nempel masjid kan? Iya, sebelah sini.